Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 81. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Subaji yang pada saat ini sudah bertemu dengan siluman kelinci. Dia pun mengatakan bahwa dirinya adalah Subaji dan dia adalah pelindung baru dari kota manusia ini. Siluman kelinci itu pun kemudian berkata pada Subaji bahwa para manusia di tempat ini sangat berlebihan karena dia dipecat tanpa peringatan. Dan kini Subaji pun tahu jika siluman kelinci ini adalah Ling Tu yang menjadi pelindung kota sebelumnya. Ling Tu pun kali ini merasa marah karena posisinya telah digantikan oleh Subaji ini. Subaji yang merasa bahwa Ling Tu saat ini sedang memprotes dirinya. Kini Subaji akan melakukan pertarungan dengan Ling Tu, tapi tiba-tiba saja Ling Tu pun mengangkat tangannya dan dia berkata bahwa ini adalah sebuah kesalahpahaman. Ling Tu kemudian membuka penutup jubahnya dan dia mengatakan bahwa dia datang ke tempat ini adalah untuk mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Dan kini Subaji pun tidak jadi untuk melakukan pertarungan dengan Ling Tu. Kepala desa dari kota manusia di jalur monster saat ini mengatakan pada Ling Tu bahwa sebaiknya Ling Tu pergi saat ini juga karena mereka sudah tidak membutuhkan Ling Tu. Ling Tu pun menjawab perkataan dari kepala desa. Apakah dia telah melakukan kesalahan? Bukankah mereka selama ini telah hidup rukun selama bertahun-tahun? Dan apakah para manusia ini sudah mulai muak dengan Ling Tu? Kepala desa pun marah dan saat ini dia tidak ingin Ling Tu berbicara. Dia hanya ingin bahwa Ling Tu segera pergi dari tempat ini. Para penduduk ini melemparkan wortel pada Ling Tu dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan kota ini. Hal ini membuat hati Ling Tu merasakan sakit. Ling Tu pun kemudian mengambil wortel itu dan dia pun berlari meninggalkan kota manusia. Sambil berlari, Ling Tu mengatakan pada Subaji bahwa mereka semua yang ada di tempat ini pasti juga akan memperlakukan Subaji sama dengan apa yang mereka perlakukan pada Ling Tu ini. Dan Subaji hanya diam saja. Setelah kepergian dari Ling Tu, kehidupan pun berjalan normal seperti sebelumnya. Bahkan pada saat ini, Popo pun sedang berlarian untuk mengejar seekor ayam. Dan kini, Subaji pun sedang mengobrol dengan Nona Mio. Dia pun bertanya, kenapa para penduduk mengusir Ling Tu? Apakah mereka sudah tidak menyukai Ling Tu ini? Nona Mio pun kemudian berkata pada Subaji, apakah perkataan dari Ling Tu telah membuatnya khawatir? Nona Mio juga mengatakan bahwa para penduduk di tempat ini tidak akan memperlakukan Subaji seperti apa yang mereka perlakukan pada Ling Tu. Subaji pun menjawab perkataan dari Nona Mio bahwa dia tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi saat ini Subaji hanya ingin tahu kenapa Ling Tu diusir dari kota ini. Nona Mio kemudian bercerita pada Subaji bahwa manusia dan siluman itu telah hidup bersama di dalam kota ini. Para siluman akan memberikan perlindungan bagi manusia dan manusia akan membayar mereka dengan hasil produksi. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk persahabatan, dan di dalam persahabatan itu harus tercipta sebuah kepercayaan di antara kedua belah pihak. Nona Mio juga berkata bahwa pada saat dulu Ling Tu adalah teman yang baik, tapi akhir-akhir ini tindakan dari Ling Tu yang sudah tidak peduli dengan para penduduk membuat penduduk di kota manusia ini sering diserang oleh siluman lain, sehingga hal itu menyebabkan para penduduk sudah tidak percaya lagi dengan Ling Tu. Subaji kemudian bertanya pada Nona Mio, lalu kenapa dirimu percaya kepadaku? Nona Mio pun menjawabnya bahwa Subaji adalah penyelamat bagi dirinya, dan Subaji saat ini sudah dianggap pahlawan bagi Nona Mio. Nona Mio juga mengatakan bahwa Subaji adalah orang yang periang. Walaupun dia terlihat jelek, tapi Nona Mio mengatakan bahwa dia masih menyukai Subaji. Dan pada saat ini, Nona Mio sudah selesai membuat kalung menggunakan akar untuk Subaji. Nona Mio kemudian berkata pada Baji bahwa suaminya telah lama meninggal. Dan Nona Mio pun menawarkan diri. Jika Subaji mau, maka dia akan menjadi istri dari Baji ini. Baji kemudian mengatakan bahwa Nona Mio terlalu to the point. Apakah yang kau tawarkan itu disebut membangun kepercayaan? Nona Mio menjawabnya, kalau menurut Subaji memang begitu, maka dia akan mencobanya. Mendengar jawaban dari Nona Mio, jiwa mesum dari Subaji pun kali ini tiba-tiba bangkit dan dia akan mengecek squishy kenyal dari Nona Mio. Tapi sebelum Subaji bisa menyentuhnya, tiba-tiba saja dia ditarik oleh Popo
dan diajak bermain. Hal ini membuat Subaji merasa jengkel karena dia telah kehilangan kesempatan untuk menyentuh squishy Nona Meow. Malam pun kini telah tiba dan Subaji sedang beristirahat di dalam kamarnya. Subaji lalu memikirkan bahwa dia bisa menjadi pahlawan dan juga memiliki istri yang cantik di kota ini pasti akan sangat menyenangkan. Tapi tiba-tiba saja dia teringat pada kata-kata dari gurunya yang pada saat itu sang biksu mengatakan bahwa Subaji harus mengingat akan tanggung jawabnya. Subaji pun kemudian menjadi ragu jika dia menerima tanggung jawab itu, maka dia akan berada di tempat ini selamanya. Karena Subaji adalah orang yang suka dengan kebebasan, dia pun membungkus semua makanan yang ada di kamarnya dan dia pergi dari kota manusia secara diam-diam. Dan kini Subaji pun mulai melakukan perjalanan, dia menuju ke gunung dan masuk ke dalam hutan. Tapi tiba-tiba saja Subaji dikejutkan dengan sesuatu, karena pada saat ini yang dia lihat ternyata adalah Lingtu. Lingtu yang juga melihat Subaji kemudian menyapanya. Lalu Lingtu bertanya, kenapa kakak Baji ada di tempat ini malam-malam? Subaji mengatakan bahwa kondisi Lingtu sangat menyedihkan. Dan Subaji kemudian bertanya, kenapa kamu harus putus asa itu jika para manusia tidak menginginkan dirimu? Lingtu kemudian berkata pada Subaji bahwa para manusia sudah tidak memberinya makan dan dia kali ini sangat kelaparan. Subaji kemudian tersenyum ke arah Lingtu. Dia pun menganggap bahwa Lingtu telah kehilangan kemampuan untuk mencari makan sendiri setelah selama ini dia diberi makan oleh para manusia itu. Dan kini Subaji berkata bahwa dia akan membantu Lingtu. Subaji pun menyuruh Lingtu untuk kembali ke kota saat ini, karena sekarang Subaji tidak ingin menjadi pelindung bagi kota itu, karena dia lebih suka dengan kebebasan. Lingtu kemudian berkata pada Subaji bahwa mereka pada saat ini tidak menyukai dirinya. Sambil tersenyum, Baji menjawab perkataan pada Lingtu bahwa Lingtu harus mencoba dengan lebih keras dan tidak boleh bermalas-malasan. Dan pasti mereka akan menerima Lingtu pada saat ini. Sambil berjalan, Baji pun menyerahkan posisi sebagai pelindung kota pada Lingtu. Lingtu kemudian mengucapkan terima kasih dan Subaji pun pergi meninggalkan dirinya. Ketika Subaji telah melakukan perjalanan cukup jauh, dia pun berhenti untuk makan sejenak. Dan tiba-tiba saja Subaji merasakan ada yang tidak beres. Dia teringat dengan kata-kata Nona Meow bahwa sikap dari Lingtu saat ini telah menjadi aneh. Kemudian Subaji berkata sendiri bahwa Lingtu itu seharusnya adalah siluman herbivora dan orang-orang di desa sering memberinya panen dari hasil pertanian. Subaji kemudian mengingat pada saat dirinya melihat Lingtu yang bersembunyi di semak-semak. Pada saat itu, ada sebuah wortel yang ada di samping Lingtu. Tapi Lingtu mengatakan bahwa dia sangat kelaparan dan Lingtu tidak memakan wortel itu. Tiba-tiba saja, Subaji pun berhenti mengunyah dan dia pada saat ini mukanya berubah menjadi tegang. Dan kini, Subaji pun berlari dengan cepat untuk kembali ke kota. Pada saat Subaji sudah sampai di kota, dia pun melihat Lingtu dengan tatapan yang terkejut. Karena pada saat ini, Lingtu telah menyerang para penduduk di kota manusia dan bahkan dia telah memakan seseorang. Lingtu yang melihat kedatangan kembali dari Subaji, dia mengatakan, kenapa kau kembali? Bukankah perhatianmu sudah teralihkan? Subaji yang telah melihat Lingtu memakan manusia, dia benar-benar dibuat terkejut. Karena ternyata yang dimakan oleh Lingtu ini adalah Popo, sang putri dari Nona Meow yang sering bermain dengannya. Kematian dari Popo ini membuat hati dari Nona Meow merasa hancur dan kini Nona Meow pun juga terluka parah. Para penduduk pun masih berusaha untuk menghentikan Lingtu, tapi mereka sudah terlambat karena Lingtu telah menelan Popo. Hal ini membuat Subaji menjadi marah. Sambil berlari, Subaji mengatakan bahwa kau adalah kelinci yang bangsat. Mereka itu seharusnya manusia yang harus kau lindungi. Tapi kenapa kau menjadi tega? Lingtu pun menjawab perkataan dari Subaji. Dan kenapa juga kau menyuruhku kembali ke tempat ini? Karena Lingtu merasa disuruh kembali oleh Subaji, makanya dia pun kembali ke tempat ini. Nona Meow yang sudah terluka parah, dia pun sudah tidak bisa berbuat apapun. Subaji kemudian berteriak pada Lingtu bahwa dia sebenarnya menyuruh Lingtu kembali adalah untuk melindungi mereka semua, bukan untuk memakannya. Subaji kemudian melompat dan akan melakukan serangan pada Lingtu. Lingtu yang sudah memakan manusia, dia kali ini berkata bahwa dia sudah tidak takut lagi pada Subaji. Tangan dari Lingtu kemudian mengeluarkan kukut kuku yang tajam. Lingtu pun mulai menyerang Subaji. Akibat serangan dari Lingtu, Subaji pun terpental cukup jauh dan menabrak rumah sampai hancur. Lingtu kemudian mengatakan bahwa setelah dia memakan manusia, maka dia memiliki energi yang banyak sekali. Lingtu pun akan kembali memakan manusia yang lain. Hal ini dilakukan oleh Lingtu karena jiwanya telah tercemar dan dia telah jatuh ke dalam kegelapan. Lingtu pun kemudian melirik ke arah kepala desa. Dia mengatakan
bahwa gadis kecil yang telah dia makan itu rasanya sangat lezat. Dan kini dia akan memakan yang lainnya. Kepala desa yang marah pada Ling Tu, dia pun memberanikan diri untuk mencoba menyerang. Tapi tangan besar dari Ling Tu tiba-tiba menggenggam tubuh dari kepala desa. Ling Tu pun kemudian mengingat bahwa selama ini kepala desa telah memperlakukannya dengan buruk. Kepala desa yang ketakutan, dia pun berkata pada Ling Tu, bukankah mereka sudah puas dengan perjanjian mereka dulu? Kenapa Ling Tu harus melakukan ini pada para manusia di tempat ini? Ling Tu pun menjawabnya bahwa tidak ada yang buruk dengan perjanjian itu. Tapi sekarang dia memiliki kebutuhan yang lain dan berbeda dari sebelumnya. Karena yang dibutuhkan oleh Ling Tu sekarang adalah darah dan daging. Maka Ling Tu pun akan segera membunuh kepala desa. Tiba-tiba saja Ling Tu pun dikejutkan dengan sesuatu yang ternyata itu adalah Subaji yang telah kembali datang dengan tubuh mode tempurnya. Hal ini membuat Ling Tu menjadi terkejut dan Subaji mengatakan bahwa Ling Tu benar-benar kelinci yang bangsat. Karena sekarang Subaji akan segera menghajar Ling Tu ini. Subaji kemudian memberikan tandukan yang keras pada kepala Ling Tu. Hal ini membuat Ling Tu menjadi terpental. Dan kini Baji serta Ling Tu pun mereka akan melakukan pertarungan antar siluman. Subaji berteriak bahwa dia tidak bisa memaafkan kesalahan dari Ling Tu pada saat ini. Ling Tu menjawab perkataan Subaji bahwa dia juga akan melawan Subaji karena dia sudah tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Bahkan Ling Tu berani berkata bahwa babi gendut seperti Baji pasti akan membuatnya sangat kenyang. Subaji kemudian menjawab perkataan Ling Tu bahwa saat ini dia tidak akan bisa memakan dirinya. Ling Tu kemudian melesat dengan sangat cepat dan dia saat ini berhasil melukai perut dari Subaji. Baji pun kemudian mengatakan bahwa sekarang pergerakan dari Ling Tu sangat lincah. Sambil terus melesat, Ling Tu menjawab perkataan dari Subaji bahwa dia penuh dengan energi. Pergerakan dari Ling Tu ini benar-benar sangat cepat. Hal ini membuat Subaji merasa sebal dengan si Ling Tu. Ling Tu kemudian mengatakan bahwa pergerakan Baji sangat lambat seperti kura-kura. Dan kini Ling Tu pun menggunakan cakarnya. Dia berhasil menusuk perut dari Subaji. Kemudian Ling Tu berteriak bahwa pada saat ini dia akan mengeluarkan seluruh isi perut Baji. Baji yang tidak ingin kalah dan dia sudah marah pada Ling Tu. Dia pun mengepalkan kedua tangannya dan memberikan pukulan keras pada pipi dari Ling Tu ini. Hal ini membuat Ling Tu merasa kesakitan dan mengeluarkan banyak darah dari wajahnya. Baji pun kemudian berkata bahwa dirinya adalah lawan yang akan dilihat oleh Ling Tu ini. Bahkan Baji juga mengatakan bahwa Ling Tu adalah lawan yang paling lemah ketika dirinya sudah mulai serius. Baji kemudian mengangkat telapak tangannya dan dia menepukkan tangan itu pada kepala Ling Tu dengan sangat keras sampai-sampai darah dari kepala Ling Tu kini muncrat kemana-mana. Dan kini kepala Ling Tu pun telah menjadi penyet akibat pukulan keras dari Subaji. Dan akhirnya Ling Tu pun berhasil dibunuh. Subaji yang telah memenangkan pertarungan, dia merubah kembali tubuhnya ke mode babi imut. Kemudian dia berlari menemui Nona Mio yang saat ini sedang sekarat. Nona Mio yang melihat Subaji dia lalu bertanya, apakah kamu yang telah menyuruh Ling Tu untuk kembali ke tempat ini? Dan apakah kamu juga yang telah menyuruhnya untuk memakan putriku? Baji pun menjawabnya tidak, dan itu adalah sesuatu yang rumit. Nona Mio yang merasa dirinya akan segera mati, dia pun menggenggam tangan dari Subaji. Lalu Nona Mio mengatakan bahwa Subaji telah menyelamatkan nyawanya, tapi dia juga tidak akan mengeluh apabila Subaji membunuhnya. Tapi Popo adalah segalanya bagi Nona Mio. Bahkan Popo ini sangat menyukai Subaji. Kematian dari Popo membuat Nona Mio marah dan menganggap Subaji sebagai seorang pengkhianat. Dan kini Nona Mio pun mengeluarkan sumpah serapah pada Subaji. Dia pun memberikan kutukan pada Baji ini. Setelah Nona Mio mengucapkan kutukan itu, dia pun akhirnya meninggal. Kepala desa dan para penduduk yang lainnya kali ini kemudian mengusir Subaji karena Baji tidak bisa menjaga tanggung jawabnya untuk melindungi kota ini. Baji yang terus dilempari dengan sebuah batu, dia pun kini berlari meninggalkan kota manusia karena dia tidak mau membuat kekacauan yang lebih besar. Para penduduk dan juga kepala desa, mereka sangat bersedih atas kematian dari Nona Mio. Dan kini Subaji pun berlari ke gunung dan memasuki dalam hutan. Subaji kemudian mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa hal ini akan benar-benar terjadi pada dirinya. Baji pun akan merahasiakan kejadian ini pada sang guru. Kemudian Subaji mengingat kata-kata dari Nona Mio yang pada saat itu mengatakan, walaupun kamu jelek, tapi aku masih menyukaimu. Subaji merasa bersalah atas kematian Nona Mio dan juga Popo, karena dia sebenarnya tidak ingin menyakiti mereka berdua.
Kini Subaji tiba-tiba membuka tangannya dan dia menjadi terkejut karena pada saat ini telapak tangan dari Subaji ada sebuah tanda khusus yang tampaknya itu adalah tanda kutukan dari Nona Miao. Hal ini benar-benar membuat Subaji menjadi ketakutan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Subaji akan terus dihantui oleh Nona Miao dan juga Popo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.